Untuk materinya statistika ya. Nah, yang pertama kita mempelajari dari statistika ini. Nanti yang kita pelajari tentang pemusatan data. Ada data kelompok dan ada data tunggal. Di situ bagian soal aja yang ada di situ. Nanti saya tuliskan untuk materinya. Yang pertama kita pelajari data tunggal dulu. Untuk data tunggal. Nah, di sini saya contohkan, misal saya punya data ini 6 5 4 7 9 3 2. Misalkan 6 lagi 7. Nah, pemusatan data itu ada apa saja? Yang pertama itu rata-rata. Ya. Terus kemudian ada modus. Terus ada kuartil. Kuartil ini terdiri dari kuartil 1, terus ada kuartil 2, atau ini biasanya disebut dengan median, terus sama kuartil ketiga. Bisa disimpulkan dengan Q ya. Untuk K1 disimpulkan dengan Q1, Q2 dan Q3. Nah, ini terus kemudian ada data terbesar sama terkecil yang disebut dengan X min. Terus ada X max, ini nilai terbesar dan nilai terkecil. Nah, misalkan kita disajikan data ini, kemudian diminta untuk menentukan rata-rata, menentukan modus, kuartil, median, X min dan X max-nya. Yang langkahnya pertama, kita urutkan dulu datanya. Dari situ kalau kita urutkan 2, terus kemudian 3, 4, 5, 6-nya ada 2 ya. Oh 3. Terus 7-nya ada 2 sama 9. Total datanya ada berapa ini? 10 ya. Nah, dari 10 data ini kita tentukan rata-rata terlebih dahulu. Rata-rata X rata-rata dapat didefinisikan sebagai sigma XI per N. Atau bisa dituliskan data pertama ditambah data kedua ditambah data ketiga sampai data ke N dibagi dengan N. Itu. Nah, di sini datanya ada berapa ini? Ya, ini saya jumlahkan. Ya. Jadi 2 tambah 3 tambah 9 dibagi dengan berapa jumlah datanya? 10. Nih. Nah, berapa jumlahnya ini? Kita jumlahkan aja ya. 2 tambah 3 9 tambah 5 14. Bisa terus 4 tambah 6 bisa terus 0 tambah 6 6 ya. 6 tambah 6 12 ya. 2 tambah 7 9 tambah 7 lagi 16 ya. Bisa terus 6 ditambah 9 5 ya. Di belakang 5. Nah, terus puluhannya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 50. 5 dibagi dengan 10. Berarti rata-ratanya 5,5. Oke. Ini untuk menentukan rata-rata. Kemudian modus itu adalah data yang paling sering muncul. Nah, di sini data yang paling sering muncul sudah jelas. Nilainya 6. Itu. Terus kemudian kuartil. Menentukan kuartil. Kuartil ini jadi kuartil ini membagi data itu menjadi 4 kelompok. Saya tuliskan begini, saya gambarkan. Misalkan ini sederetan data yang sudah disebutkan. 4 kelompok itu, ini Q2, kuartil kedua atau median. Ini membagi kelompok membagi data menjadi 2 kelompok, kelompok atas sama kelompok bawah. Kemudian kuartil 1 itu membagi kelompok bawah menjadi 2 bagian. Ini kuartil 1 atau kuartil bawah. Demikian juga untuk kuartil atas, itu kelompok atas dibagi menjadi 2 bagian. Ini Q3 kuartil atas. Jadi data nanti akan terbagi menjadi 4 kelompok. Mulai kelompok bawah ini ya, ini bisa disebut menengah bawah, menengah atas, sama kelompok atas. Begitu. Nah, data ini di sini misalkan data ini mau kita cari kuartil-kuartilnya bagaimana? Saya tuliskan di sini saja.
Itu ada data sudah diurutkan ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ada 10 data. Kita paling mudah itu menentukan mediannya terlebih dahulu atau menentukan P2. Jadi data sejumlah 10 ini kita bagi 2. Nah, tentunya di daerah bawah itu ada 5, daerah atas ada 5. Jadi nanti ini pembatasnya. Ini mediannya. Berapa nilainya median? Ini kan 55 ya. 5, ini sudah 5 ada. Berapa nilainya median? Nah, mediannya itu 6 ditambah dengan 6 dibagi 2. Hasilnya tetap 6. Kalau misalkan nanti angkanya nggak sama ya, tentunya di koma biasanya. Jangan di sini 5 tambah 6 bagi 2 jadi 5,5. Terus kemudian untuk Q1 letaknya di mana? Nah, daerah Q1 itu adalah daerah bawah. Ya, daerah bawah ini datanya dari 2 sampai dengan 6. Gitu ya. Nah, pembaginya di mana? Pembaginya di sini. Tepat di 4. Berarti Q1-nya nilainya 4. Berikutnya untuk Q3, nah, tengah-tengah di sini ya. Ini Q3-nya nilainya 7. Ini untuk menentukan kuartil. Kemudian X-min-nya tentunya yang paling kecil itu nilainya 2 ini, dan X-max-nya yang paling besar itu 9. Jadi ini X-min di sini, ini X-max. Terus ada beberapa lagi yang diminta, biasanya itu jangkauan. Jangkauan ini adalah X-max dikurangi dengan X-min. Kalau pada contoh ini tentunya berapa? 9 kurangi 2, hasilnya 7. Terus ada jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil itu Q3 dikurangi dengan Q1. Pada kasus ini 7 dikurangi 4 hasilnya. Terus ada lagi itu nanti biasanya ditanyakan itu nanti ada rataan kuartil. Rataan kuartil itu rataan kuartil 1/4 Q1 ditambah 2 Q2 ditambah Q. Ini ya. Kalau dari kasus ini 1/4 ditambah Q1-nya tadi 4 ditambah 2 dikali 6 ditambah dengan 7. Jadi hasilnya berapa ini? 12 tambah 11 ya, tambah 3. 3 per 4. Kira berapa? 5,7. Nah, ini rataan kuartil. Nah, ini dulu, silakan disalin dulu. Nanti berikutnya ini kita akan mempelajari tentang data kelompok, ya. Ini apabila ada data semacam ini, jadi di sini ada dibagi dalam kelas-kelas ya, kemudian frekuensi dalam tiap kelas. Maksudnya begini, pada kelas pertama ya, data yang nilainya 21 sampai dengan 30 itu ada 2. Berapa nilainya kita nggak tahu, ya, mungkin bisa 23 sama 24. Nah, di sini untuk menentukan rata-ratanya, kemudian kuartil dan modusnya, itu nanti kita menggunakan rumus. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu rata-rata. Nah, di atas ini sudah saya sajikan. Cara menentukan rata-ratanya ada 3 cara. Yang cara pertama ini dengan titik tengah, kemudian rataan sementara, yang terakhir disebut dengan coding. Kita mulai dulu, jadi harus ketiga-tiganya harus bisa ini. Kita mulai terlebih dahulu dengan metode titik tengah. Jadi untuk metode titik tengah, di sini kita tuliskan titik tengah masing-masing kelas. Ya, untuk kelas di sini titik tengahnya berapa? Antara 21 sampai 30 titik tengahnya berapa? 25,5. Berapa? 25,5. 25,5 ya. Yang cepat nyarinya gini, jumlahkan terus bagi 2. Ya, ini jumlahkan 51 ya, 51 bagi 2, jadi di sini 25,5. Yang di sini berapa? 35,5. 35,5. Ini hasilnya 10.
Ke bawah nih kalau pasang burutan ya pasti sama sudah. Dari sini 45,5 sama 95,5. Ini kita sudah dapatkan di tengahnya. Kalau kita perhatikan di sini kan rata-rata itu jumlah dari hasil kali antara frekuensi dengan titik tengahnya. Jadi di sini kali sini. Kita cari aja dulu di sini. Kita buatkan kolom baru. Nah, jadi kita tuliskan FI dikali dengan XI. Kali nilainya berapa? 51. 1 ya. Terus ini 71. 4 sih. 14. Ini 91 kali 3 kan kita kali 2 dulu 91 ya. Kalau kali 3 2 ini langsung ya. Ini kali 20-an 1110 ya. Terus ini 655 turun. Dan di sini berapa? Kira ini 75 kali 5 dulu berapa? 375 5 kali 5 kali 2,5 ya. Biasanya 375 tambah 2,5. Jadinya 7,5. Ya. Ya. Terus ini 171. 171. Nah, tetap ya. 95,1 dulu di sini. Nah, selanjutnya di sini ada FI kali XI, sigma dari sini sigma FI XI berapa jumlahnya? Jumlah dari atas ke bawah. Kalau di sini juga jumlah sigma FI berapa? Jumlahkan ini ya. Ini hasilnya 50 ya. Sekarang coba ini jumlahnya. 2875. Ini ya. Nah, terus kemudian rata-rata tadi apa? Nah, rata-rata X bar itu nilainya berapa? X bar nilainya? Itu ya, satu lagi sudah. XI dibagi sigma. Kalau saya tuliskan berarti 2875 dibagi dengan 50 ya. Biar enak ngitungnya ini kita kali 22. Ini kali 2 kan 100. Ini kali 2 5750. Nah 5750. Kalau dibagi 100 hasilnya 57, ini adalah rata-rata. Ini untuk menggunakan cara yang pertama. Terus kemudian kita gunakan cara yang kedua dengan perataan sementara. Jadi begini ya, sebelum kita ke rataan sementara, kita perlu memahami gini. Misal di sini ada 4 orang, ada si A, si B, si C, 3 aja ya, nggak banyak-banyak. Ini masing-masing punya uang. Si A itu punya uang misalkan 10.000, si B punya uang 15.000, dan si C punya uang 20.000. Berapa rata-rata uang ketiga orang ini? 15.000 ya. Caranya bagaimana? Dijumlah harus bagi 3 ini. Nah, itu sama dengan metode pertama. Ya. Atau begini juga bisa begini. Diambil dulu yang nilainya dari tengah-tengah, ya. Yang nilainya dari tengah-tengah ini enggak saya ambil dong. Jadi anggap ini 15.000. 15.000 yang diambil sebagai rata-rata sementara. Ya. Si A ke 15.000 kurang berapa? Si A ke 15.000 kurang 5.000. Kurang 5.000. Nah, kurang 5.000. Terus ini pas ya. Terus yang ini 5.000. Nah, ini dia kelebihan 5. Kelebihan 5. Nah, selanjutnya dijumlahin. Spesiesnya dijumlahin, kebetulan jumlahnya 0 ya. Maka rata-ratanya berapa? Rata-ratanya tentunya 15.000 ditambah dengan 0. Contoh lain, misalkan si A itu punya tetap ini 10.000. Terus si B itu 15.000. Si C itu misalkan punya 27.500 misalkan begini. Kita ambil ini tengah-tengah, ya tengah-tengah. 15.000 ya. Berarti ini selisihnya 0 yang kita pakai. Yang ini kurang 5.000. 5.000. Yang ini lebih
Lebih 12.500. 12.500. Kalau dijumlah semuanya hasilnya 7.500. 7.500. Karena ini ada kelebihan setelah dianggap. Jadi maksudnya begini tadi, si C ini uangnya dikasihkan sini supaya jadi 15 ribuan gitu. Iya. Terus dia sisa juga 15 ribuan gitu. Iya. Masih ada kelebihan 7.500. Nah 7.500 ini dibagi ke 3 orang. Jadi sekarang rataannya berapa? Rataannya menjadi 15.000 ditambah dengan 7.500 dibagi dengan 3. 3 dari jumlah orangnya. Maka 17.500 untuk rata-ratanya. Nanti dengan cara ini nanti akan terasa lebih mudah nanti bikinnya. Karena kita tidak bekerja dengan angka yang nilainya besar. Kalau tadi harus sempat pakai kalkulator ya. Iya. Kalau ini nanti enggak pakai kalkulator. Itu terlalu mudah. Nah ini di sini saya tambah kolom satu lagi. Ini sebagai X I dikurangi X bar sementara. Nah X bar sementaranya berapa? Kita tentukan. Kalau dari data ini sebaiknya yang kita ambil sebagai rataan sementara yang mana? Kelas yang mana? Ini ada berapa kelas? 8 kelas ya? Kelas yang mana yang kita ambil? 51 sampai 60 sama 51 sampai 60. Kenapa itu yang ambil? sebenarnya Alasannya kenapa? di tengah-tengah. Di tengah-tengah. 61 sampai 70 juga di tengah-tengah. Iya. Sebenarnya bebas ya, yang kita ambil berapa? Ngambil ini pun udah boleh. Tapi apa kalau ngambil ini ya bisa dikatakan percuma, karena nanti hidupnya angkanya ketemu besar lagi. Nah, langkah baiknya kalau kita itu mengambil yang di tengah-tengah. Kita ambil yang frekuensinya lebih besar. Jadi sebaiknya kita ambil yang ini ya. Ini sebagai rataan sementaranya. Kita tulis dulu di sini. Sementara adalah titik tengahnya yang diambil. 55, nah selanjutnya seperti tadi kita selisihkan 55,5. Ya 55,5 ke rataan sementara selisihnya 0. Ini ke sini selisihnya kurang 10 ya. Yang ini kurang 20 dan di sini kurang 30. Ini ke bawah sama tentunya kelebihan ke bawah ya. Lebih 10, lebih 20, lebih 30 dan lebih 40. Berikutnya, karena kelebihannya di sini itu untuk masing-masing data ini, kalau datanya ada 6, artinya dikali 6. Nah, tambah lagi 1. Nah, ini sebagai FI dikali XI min X bar. Sementara ya. Nah, terus di sini ini dikali dengan frekuensinya. Kali 2, berapa sebenarnya hasilnya? N 60. Yang ini 80. Nah, ini 60. N 60. 60 terus ini benar ya? Ini 100. 100 terus ini 100. 100 terus ini 60. 60 ya. Total 4. Nah, seperti tadi kita jumlahnya kan tadi sigma FI dikali XI min X bar sementara berapa jumlahnya? Kita jumlahkan ke bawah semuanya. Di sini ada negatif 60 dan di sini ada positif 60 ya. Kalau jumlah hasilnya 0, kita buang aja ya. Ya. Terus ini nambah ini 140 ya? Iya. 140 ini juga ada 140 dengan ini ya. Iya. Kita buang juga ini. Sisa 100. 100. Sisa ini aja yang dihitung sekarang. Maka rata-ratanya sama dengan rataan sementara ya, dari rumus 55,5 ditambah dengan sigma ini dibagi dengan total datanya. Jadi 100 dibagi dengan 5, hasilnya 2 ya. Jadi hasilnya 57, itu untuk cara yang kedua. Ngerti ya? Jadi yang lebih mudah hitungnya ini kan dibanding yang pertama tadi. Bisa hapus dulu. Sekarang cara yang ketiga menggunakan coding.
Nah, kalau menggunakan kode tetap kita menggunakan ratan sementara. Tetap aja kita ambil ini ratan sementaranya ya. Berarti di sini ratan sementaranya, di sini 0. Ini kasih kode CI. Nah ini gini, cukup ke atas kamu tuliskan BM 1, BM 2, BM 3. Ke bawah 1, 2, 3, 4. Selanjutnya RI dikali C. Perhatikan masing-masing dengan frekuensinya berapa nih? Min 6, terus min 8, min 6 lagi, terus 0, terus 10, terus 10 lagi, terus. Nah kalau dijumlah sama ya, ini dengan ini ya, bilang ya. Ini sama ini sama ini. Jadi sigma FICI itu nilainya 10. Nah terus kemudian rata-ratanya XS bisa ditambah dengan sigma FICI per sigma F dikali dengan P. P nya berapa? P itu interval. Lebar dari kelasnya ini berapa? Dari 21 ke 30 berapa? 21 diikutkan. Iya. 21, 22, 10 ya. Sebenarnya gini, batas bawah kelas itu bukan 21, tapi 20,5. Batas atasnya 30,5. Jadi 30,5 dikurangi 20,5. Di sini kan masih nggak ada, misalkan gini ada data nilainya 30,4 itu masuk mana? Masuk yang atas atau yang bawah? Kan nggak ada di situ. Nah, sebenarnya batas atas kelasnya itu 30,5, gitu ya. Nah, dimasukkan 55,5 ditambah 10 dibagi 50 ya, dikali dengan 10. Intervalnya 10 tadi. 100 bagi 50 hasilnya 57. Sama ambil pelajaran. Ya silakan nanti kalau mengerjakan mau pilih yang mana caranya. Yang lebih mudah yang mana? Ya silakan ditulis dulu. Nah sudah. Berikutnya kita tadi menentukan apa ya? Ada modus, ada kuartil ya. Menentukan modus dulu. Modus. Saya tulis persamaannya dulu ya. Untuk menentukan modus kita bisa menggunakan persamaan untuk data ini. Modus itu sama dengan L0 ditambah dengan D1 dibagi D1 plus D2 dikali dengan P. P tadi interval ya, tetap interval. Kemudian di sini L0 itu adalah batas bawah kelas modus. Terus D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Terus ada kuartil, dengan kuartil tapi ini bisa dituliskan secara lambang gini ya, QM. M itu nanti bisa diisi 1, 2 atau 3 ya. Kalau M nya isi 1 berarti isi 1, isi 2 atau 3. Jadi ini sama dengan L0 ditambah dengan di sini M per 4 dikali N. N di sini total semua data. Ya, kalau di data yang kita pakai ini datanya N-nya 50. Iya. Nah, ini dikurangi dengan F kaki per FK dikali P. Keterangannya R0 sama dengan ini ya, tapi habis ini disebut dengan apa? Batas bawah kelas kuartil, gitu ya. Terus F kaki ini D
jumlah data sebelum kelas kuartil yang dicari gitu aja. Jadi jumlah data sebelum kelas kuartil yang dicari. Terus kemudian FK frekuensi kelas kuartil. Sudah ini? Sekarang kita praktekkan. Kalau kita mau menentukan modus pada data di sini, ya, pada data ini, di sini modus itu data yang paling sering muncul kan begitu. Kira-kira modusnya karena data kelompok, modusnya ada di kelas yang mana? 51 sampai 60. Kan di sini frekuensi yang paling besar. Nah, berarti sekarang kelas yang dipakai kelas ini. Ya. Nah, kelas 51 sampai 60. Nah, sekarang berarti L0-nya nilainya berapa? L0-nya batas bawah kelasnya 51. 51. Bukan 51 tapi 50,5. Jadi diambil dari sini kan 1 di sini bagi 2. Ya. Di sini 50,5. Berikutnya D1. D1 itu adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Dari di situ kelas modusnya 20 frekuensinya. Sebelum kelas modus 6, berarti 20 dikurangi 6 nilainya 4. Terus tujuannya 20 dikurangi 10, hasilnya 10. Intervalnya 10 tadi ya. Nah, sekarang bisa kita cari modusnya sama dengan 50,5 ditambah dengan 14 dibagi 14 tambah 10 dikali dengan 10 lagi. Ini 50,5 ditambah dengan berapa ini? 14 per 24. 14 per 24 itu kalau kita sederhanakan bisa jadi 7 per 2, 7 per 12 dikali dengan 10 ya. Ini kalau dengan ini jadi berapa? 6 ya? 6 ini 5. Jadi hasilnya adalah 50,5 ditambah dengan 35 per 6. Nah ini ya 35 per 6 kira sih. Kalau nggak pakai kalkulator, coba kalkulator 5,8. Jadi gini, sebaiknya kamu harus tahu ini ya. Kalau misalnya menjumpai ini 1 per 2 sama dengan berapa? 0,1 per 3 0,33 dan seterusnya ya. 1 per 4 0,2 1 per 5 0,2. 1 per 6 6,7. 0,16 6. 6 dan seterusnya ya. Terus kalau 1 per 7 tidak usah lagi 1 per 8 langsung. 1 per 8 ini 0,125. 1 per 9 0,111. Nah hitung-hitungan ini gimana tadi? Nah ini ada ya, jadi 35 per 6. Ini kan bisa kamu tulis begini aja, biar repot. Nah ini 50,5 ditambah ini kalau dibagi 6 kan ada berapa? 5 ya? 5 per 6. Ya 5 per 6 itu 1,66 kali 5. Jadi 8,33. Gitu ya? 0,833. Jadi bisa dituliskan 50,5 ditambah 5,83. Hasilnya berapa? Kira ini 56. Koma? 3. Ya, ini untuk menentukan modusnya. Sekarang untuk kuartil. Kuartil ini di sini sebelum menentukan kuartil, dicek dulu kelas kuartilnya ada di mana. Sama dengan tadi menentukan modusnya tadi. Kelas modusnya ada di mana?
Kalau kuartil seperti yang pertama tadi, di sini ada 50 data kan? Iya. Nah, yang terbagi duanya di mana? Kalau 50 data, berarti nanti akan terbagi kan dibagi dua. 25 kelompok atas dan 25 kelompok bawah. Pembaginya itu tepat antara 25 dan 26. Data ke 25 dan data ke 26 kan gitu ya. Nah, di sini berarti nanti kalau kita mau mencari kuartil, kalau mau mencari Q2, kita cari data ke 25 dan 26 itu di mana letaknya kan gitu. Kalau kita mau mencari kuartil 1, Q1, data berapa yang kita cari? Data ke-13. Data ke-13, setengah dari 25. Setengah dari 25 tadi ganjil. Iya. Tapi tepat berada di data, bukan di antara dua data. Ya, jadi data ke-13 itu. Nah, di sini data ke-1 dan ke-2 kan di sini. Ya. Data pertama dan data kedua ada di kelas 21 sampai 30. Kemudian data ke-3 sampai ke-6 ada di kelas 31 sampai dengan 40. Nah itu, kita mau nyari Q berapa dulu? Kita cari Q1 aja dulu ya. Kita cari Q1. Q1. Nah, di sini Q1 sama dengan berapa? L0 ditambah dengan, kalau ini jadinya jadi 1 ya. 1/4 N dikurangi F kali FK dikali P. Nah, sekarang L0 nya berapa? Untuk Q1 data urutan ke-13 itu di mana letaknya? Urutan 1 2 di sini. Ini sampai sini kalau jumlahkan berapa? 12 ya? Iya. Berarti data ke-13 itu terletak di kelas 51 sampai 6. Berarti batas bawah kelasnya 50,5. Terus kemudian F kakinya frekuensi kelas, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil berapa? Ini 2 tambah 4 tambah 6 12. Terus kemudian FK nya frekuensi kelas kuartil berapa? 20. Dan dimasukkan ke persamaannya. Jadi 1 sama dengan 50,5 ditambah 1/4 kali 50 dikurangi 12 ya? Iya. Dibagi 20 kali 10. Ya, ini saya buang aja dulu. Sehingga di sini nanti 50,5 ditambah 1/4 12,5 ya? Iya. Dikurangi 12, 0,5 ya? 0,5/2. Jadi hasilnya 50, 0,5 dibagi 2 kan 0,25 ditambah di sini. Nah, ini untuk Q1. Untuk Q2 dan Q3, ya coba sendiri.